Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya Abdul Waris, selaku Ketua Kelompok Ilmuwan Fisika. Saya akan menjelaskan tentang profil kakak fisika nuklir dan biofisika. Nanti ada dua bagian. Bagian pertama saya akan menjelaskan tentang pengantar dan salah satu topik utama di dalam kakak kami. Jadi seperti dikatakan oleh Pak Irfan tadi, kakak ini besar karena merupakan gabungan dari sub kakak fisika nuklir dan biofisika. Nah, aspek penelitian biofisika nanti akan diteruskan oleh Pak Freddy Haryanto setelah ini. Baik. Jadi seperti disampaikan tadi, kakak fisika nuklir dan biofisika itu ada dua subgrup, ada sub kakak fisika nuklir dan biofisika. Kemudian kalau kita melihat tema penelitiannya ada 5 aspek besar atau 5 topik besar. Yang pertama itu terkait dengan aspek netronik dari sebuah PLTN. Jadi kalau yang sub kakak nuklir ini urusannya dengan reaktor nuklir, ya, kata kuncinya itu. Nah, ada 3 aspek terkait dengan reaktor nuklir atau PLTN. Yang pertama adalah aspek fisika dari proses-proses yang terjadi dalam reaktor, itu terutama reaksi neutron, kita sebut aspek netronik. Kemudian aspek thermal hidrolik, itu menyangkut bagaimana transfer panas dari teras reaktor ke sistem pengambil panas yang nanti menghasilkan uap dan nanti akan menggerakkan turbin untuk menghasilkan listrik. Nah, kedua aspek ini tentu harus dilihat keselamatannya, karena aspek keselamatan adalah yang paling utama dalam PLTN. Karena kalau tidak selamat, nanti tidak ada yang mau membangun PLTN atau menggunakan PLTN. Jadi ada aspek keselamatan, nanti gabungan dari 2 aspek yang pertama. Ini untuk sub kakak fisika nuklir. Kemudian untuk sub kakak biofisika, nanti akan dijelaskan secara detail oleh Pak Freddy Haryanto. Ada 2 topik besarnya, yaitu fisika molekular dan fisika membran. Kemudian ada ini yang molekular membran ini nanti salah satu arahannya terkait dengan biosensor dan biomaterial. Kemudian nanti ada fisika radiasi dan fisika kesehatan, bagaimana aplikasi radiasi untuk kesehatan dan industri. Nah, secara detailnya untuk sub kakak fisika nuklir, jadi tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan reaktor nuklir generasi maju. Kita sebut sekarang generasi keempat, nanti yang kita harapkan nanti 2030 sudah mulai dibangun, mulai beroperasi. Jadi sekarang saat pengembangan. Jadi satu yang menarik dalam reaktor nuklir itu atau riset tentang PLTN itu, jadi negara manapun bisa melakukannya. Jadi karena kalau riset PLTN itu tentu tidak ada yang berani bangun duluan. Jadi kita menggunakan kode komputer, jadi programnya komputasi saja. Jadi mau negara maju, negara berkembang bisa menjadi leader di sini. Itu salah satu keunikannya. Apa saja yang dibahas di sini? Nanti ada aspek terkait dengan bagaimana mendesain reaktor, jadi atau sistem nuklir secara umum. Kemudian safety-nya seperti apa, lalu bagaimana transfer panas, thermal hidrolik. Kemudian nanti untuk menghitung ini semua kita perlu data nuklir, dan data nuklir itu harus terus diupdate, diperbaiki. Nah, kita mengembangkan juga namanya sistem data nuklir advance. Kemudian reaktor itu ada bahan bakar yang diperlukan, lalu kita mengolah limbahnya. Karena kita perlu sistem pengolahan atau limbah dan bahan bakar, kita namakan siklus bahan bakar nuklir. Nah, tentu ini adalah peralatan besar, perlu instrumentasi yang bagus, perlu material yang bagus. Ini juga kita lakukan penelitiannya di sini. Walaupun seperti saya katakan tadi, sebagian besar itu dalam perhitungan. Jadi semuanya kita perhitungkan dulu, tapi apa yang kita hitung itu seperti yang nanti akan dibangun. Jadi itu yang unik dari sebuah riset tentang PLTN. Nah, yang berikutnya untuk sub kakak biofisika saya akan menyampaikan yang garis besarnya saja. Jadi arahannya adalah bagaimana mengembangkan sistem biofisika maju. Nanti bicara mengenai bagaimana
aspek fisika dari sistem biologi, kemudian bagaimana aplikasi dalam kesehatan dan industri, ada untuk terapi dan ada diagnostik. Diagnostik bisa saja untuk manusia, bisa juga untuk material lain. Jadi diagnostiknya bisa, jadi kita uji material dan sebagainya kita bisa lakukan di sini. Kemudian pengembangan biosensor dan nanobiomaterial. Ini ada 3 aspek yang akan atau yang sedang diteliti oleh teman-teman di sub KK Biofisika. Nah, ini adalah daftar dosen di KK ini. Ya, seperti dikatakan tadi, jumlah dosennya termasuk yang paling banyak saya kira di KK di Fisika ITB, ada 19. Jadi ada 10 dari sub bidang fisika nuklir dan 9 dari biofisika. Jadi ada Pak Jaki, ini dulu menjadi ketua KK lama, lalu saya sendiri, kemudian ada Pak Rijal Kurniadi, Pak Hairul Basar, Pak Fitrian. Nah, Pak Rijal dan Pak Hairul Basar ini banyak berurusan dengan data nuklir data. Lalu Pak Fitrian, internal hidrolik, Pak Sidik itu sama dengan saya jadi elektronik, internal hidrolik juga, tapi mungkin tidak sekuat Pak Novit dan Pak Selendra dan Pak Dwi. Lalu Pak Asril dan Pak Nur ini, Bu Nur Asia ini terkait dengan bisa kombinasi antara elektronik, kadang termohidrolik juga seperti itu. Kemudian di sub KK Biofisika ada Pak Idam, ada Bu Nurul. Nah, saya tidak akan menjelaskan detail di sini karena nanti ini bagian dari Pak Freddy Haryanto ya. Jadi saya sebut namanya aja. Jadi Pak Freddy Haryanto, Bu Rena, lalu Pak Sparisoma, Ibu Triati, Pak Gali, dan Bu Fauzia. Nah, detail dari bidang penelitian masing-masing ada di sini. Mohon maaf mungkin kurang besar. Nah, ini ada beberapa poin dari penelitian masing-masing anggota dari KK Fisika Nuklir dan Biofisika ini. Jadi yang tertarik silakan nanti tinggal melihat daftar ini ya. Oke, berikutnya saya akan cerita sedikit lebih detail mengenai bagaimana sih evolusi pengembangan PLTN yang terjadi selama ini. Jadi kalau kita bicara PLTN itu kita mulai dari risetnya tahun 1950-an. Nah, itu kita sebut generasi 1. Di sana itu baru menyiapkan prototipe. Jadi belum ada produksi listrik dari PLTN. Nah, baru muncul itu di pertengahan tahun 60-an, 70-an gitu, 60-an, itu generasi kedua. Itu kita mengenal ada reaktor namanya LWR, PWR, DWR, ada CANDU, reaktor spesial dari Kanada, lalu ini ada yang bawah ini ada RBMK dan RIR ini dari Rusia. Nah, sebagian kecil reaktor generasi 2 itu masih beroperasi. Nah, yang berikutnya itu generasi ketiga. Ini yang mayoritas sekarang belum mayoritas juga karena masih ada generasi 2. Ini yang generasi ketiga ini namanya advanced LWR. Nah, kalau kita perhatikan generasi 1, 2 dan 3 ini namanya LWR kebanyakan. LWR. Jadi bicara mengenai air. Reaktornya itu pendinginnya air. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan teknologi lalu muncul namanya generasi ke-3 plus dan 4. Nah, di 3 plus ini adalah pengembangan lebih lanjut dari generasi ketiga. Nah, di generasi keempat ini sudah macam-macam reaktor nuklirnya. Versinya macam-macam, ukurannya macam-macam, pendinginnya macam-macam, bisa garam cair, bisa air dan sebagainya. Kalau yang di sini itu kebanyakan air. Ya, kecuali penelitian. Nah, ini yang saya katakan tadi, jadi target kita adalah bagaimana membangun reaktor nuklir generasi keempat untuk nanti mulai tahun 2030 mungkin mulai dioperasikan. Jadi yang menarik saya katakan tadi, saya ulang lagi, bahwa untuk riset PLTN, siapapun bisa melakukannya, jadi jangan khawatir. Ya. Karena kita tidak perlu lab sebenarnya, kita hanya butuh komputer yang klaster kelas K atau superkomputer itu aja. Dengan code tentunya, code-nya juga mahal, kemudian data kita kembangkan juga. Baik. Nah, ini mungkin skema, jadi saya, karena ini audiensnya bervariasi, saya tidak akan detail. Ini kita lihat dulu sebuah PLTN gitu. Nah, ini adalah teras dari reaktor. Ini tempat reaksi nuklir terjadi di sini. Lalu akan masuk panas karena dari reaksi. Nah, panas ini harus kita keluarkan dari reaktor.
Nah, caranya bagaimana? Ini ada siklus pertama ini. Jadi ini dengan pendingin dia tidak keluar dari sistem ini. Dia hanya mentransfer dari panas ini ke tempat namanya pembangkit uap. Jadi pembangkit uap ini nanti tidak ada kontak langsung dengan ini. Jadi tidak ada radiasi yang keluar dari reaktor. Nah, pembangkit uap ini nanti akan menggerakkan turbin, memutar generator, menghasilkan listrik. Nah, kalau kita lihat di sini juga tidak ada kontak dengan dunia luar. Jadi tidak ada transfer radiasi di sini. Kemudian ini yang perlu, karena suhu masih tinggi, kita dinginkan lagi dengan namanya loop ketiga. Ini bisa dari sungai yang besar, danau yang besar, atau dari kulit atau dari air laut. Jadi kalau di Indonesia enak sekali, tinggal bikin di pantai kita bisa buat. Karena kita perlu air banyak sini untuk mengambil panas. Jadi kalau dilihat sini tidak ada transfer radiasi ataupun bahan nuklir yang berbahaya itu dari keluar dari reaktor. Nah, oke. Nah, untuk jelasnya saya kasih video sedikit, mungkin biar semangat ini. Ini adalah video tentang bagaimana prinsip kerja dari PLTU. Iya, benar. Saya diinginkan terlalu jauh. Dia apa?
saya saya kira itu mengenai bagaimana prinsip kerja dari sebuah PLTN. Semoga itu menjadi gambaran yang bisa membuat kita lebih memahami bagaimana sebuah PLTN, lalu bagaimana radiasi itu dipertahankan dalam reaktor tidak keluar ke lingkungan. Nah, berikutnya mungkin ini beberapa slide terakhir dari saya terkait dengan beberapa contoh penelitian di kelompok keilmuan fisika nuklir dan biofisika. Ini tadi saya bahas mengenai keselamatan, yang ada beberapa contoh di sini. Ketua timnya ada Pak Jaki, kemudian ada Netronik, lalu bagaimana mengaitkan dengan input bahan bakar, kemudian nanti ada aspek tadi pemanfaatan untuk kesehatan, ada EEG di sini, kemudian pembuatan bahan komposit, ini kelompok ini diketuai oleh Bu Widayani. Lalu ada beberapa contoh pengabdian masyarakat di sini, jadi penulisan buku juga dilakukan di kakak kami. Lalu nanti ada kerjasama juga dengan rumah sakit. Nanti Pak Afridi akan bisa banyak nanti mengenai bagaimana kegiatan ini dilakukan. Lalu juga ada pengembangan sistem komputer. Tadi saya katakan ada mengembangkan data nuklir dan sebagainya. Jadi ada kegiatan seperti itu. Ada inovasi untuk seperti ini yang nanti akan menghasilkan penghargaan terkait hak cipta. Nah, ini contoh kegiatan penelitian saya rinci. Mungkin saya tidak akan membahas detail. Saya khawatir waktunya banyak saya ambil. Mungkin saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih Pak Profesor Abdul Waris atas pemaparannya. Menarik sekali karena ini kaitannya dengan ini ya PLTN ya Pak Waris. Mungkin pertanyaannya, ada pertanyaan seperti ini Pak Waris, bagaimana, karena ini erat kaitannya dengan PLTN tadi Pak Waris ya, dan belakangan ini gencar sekali isu tentang pembangunan PLTN di Indonesia. Nah, bagaimana sejauh apa kontribusi dari kelompok keahlian fisika nuklir, khususnya sub-KK fisika nuklir di proyek tersebut Pak Abdul Waris, seperti itu. Bila ada kajian atau apa. Oke, baik. Saya akan ceritakan itu. Jadi kalau bicara nuklir di Indonesia itu kan ada lembaga penelitian, ada lembaga pengawas, dan ada perguruan tinggi. Nah, lembaga penelitiannya adalah Batan. Perguruan tingginya ada 2 di Indonesia ini, dan saya kira akan berkembang karena banyak alumni dari Fisika ITB, khususnya dari nuklir ini yang menjadi dosen di tempat lain. Ya, mungkin kalau saya sebutkan sudah ada 10 perguruan tinggi yang alumninya dari kelompok kami. Jadi mereka juga mengembangkan di sana. Lalu dengan Batan biasanya begini. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai ada desain. Batan itu mengusulkan namanya ada suatu reaktor eksperimental. Jadi karena reaktor di Serpong itu kan udah cukup tua. Ada usulan mau di decommissioning. Kemudian di reaktor di sebelah kita di Triga itu sudah diusulkan mau decommissioning juga, mau berhenti beroperasi. Nah, lalu mau diusulkan reaktor baru. Nah, biasanya kita minta itu memeriksa desainnya. Nah, itu dari sisi lembaga penelitian dengan perguruan tinggi. Lalu dengan pengawas, ada Bapeten. Bapeten itu selalu nanti menerima ada permintaan untuk evaluasi desain dari Batan, nanti datanya itu mau diperiksa oleh Bapeten, apakah bagaimana safety dan sebagainya. Nanti Bapeten itu malah minta kita. Jadi kita tuh menjadi double agent sebenarnya di situ. Jadi makanya pekerjaannya nggak habis-habis sebenarnya di kakak kami itu, urusan nuklir. Nanti juga terkait juga mungkin dengan yang sub kakak biofisika itu rumah sakit. Ada alat, suruh commissioning, dan commissioning itu dari sub kakak biofisika juga. Jadi sebenarnya pekerjaan ini banyak sekali, justru kita butuh banyak orang di sini. Nggak cukup hanya 19 orang itu dengan mahasiswa, walaupun kita lihat mahasiswa di KKVNB itu termasuk yang paling banyak juga saya kira di fisika ITB itu. Jumlah mahasiswa S1, S2, S3 ya. Saya sendiri punya 8 mahasiswa S3 sekarang. Ya, jadi jangan khawatir, banyak teman. Ya. Kemudian kita punya link juga dengan beberapa perguruan tinggi top dunia, lembaga riset dunia juga. Karena tadi saya katakan
kita tuh standingnya sama dengan perguruan tinggi manapun, karena hanya pakai komputer aja, bisa di mana-mana bekerjanya. Jadi sambil tiduran running bisa. Ya, jadi running komputernya katakan butuhnya 4 jam, tungguin aja besok pagi baru tunggu hasilnya, gitu seperti itu. Ya, saya kira itu Pak Irfan yang ngomong. Jadi jangan khawatir. Ya, terima kasih Pak Abdul Waris. Jadi sudah cukup jelas ya. Sebetulnya prospeknya sangat cerah sekali untuk subkaka fisika ini untuk industri nuklir ke depannya. Terima kasih Pak Waris. Berikutnya kita langsung lanjut saja kepada subkaka yang kedua, yaitu biofisika yang akan disampaikan oleh Dr. Freddy Haryanto. Silakan Pak Freddy. Silakan Pak. Selamat siang Pak Irfan. Kedengar suara saya? Jelas Pak. Oke, baik. Nah sekarang saya share screen aja. Dan melihat waktu rasanya tinggal sedikit Pak Irfan ya. Iya. Mungkin saya agak sedikit percepat saja. Tadi Pak Waris. Beberapa sudah dijelaskan oleh Pak Waris juga mungkin untuk perkenalan. Jadi baik. Nah ini tadi Pak Waris sudah menceritakan. Sebetulnya kami ini adalah subbagian dari Kakak Nuklir dan Biofisika. Suara saya sudah jelas juga Pak Irfan ya. Oke, nah di sini Pak Waris tadi sudah menceritakan ada 3 bagian dari subkaka biofisika ini. Pertama pemahaman tentang biosistem, lalu ada medical physics, dan ada juga terkait dengan biomaterial. Nah dari 3 kelompok ini sebetulnya kami terbagi dalam dosen sebagai berikut. Tadi Pak Waris juga sudah memberikan. Di sini Pak Idam merupakan guru besar di kami, dan beliau yang membawai kami semua di sini, memimpin kami. Dan di sini ada beberapa yang terkait dengan fisika medis, saya dan Bu Rena, dan juga dibantu Pak Idam juga dan Bu Nurul. Lalu ada terkait dengan neuroscience-nya, di sini Bu Nurul dan Pak Gali. Lalu di sini ada Bu Fauzia yang membantu backup kami juga dalam fisika medis. Lalu Bu Wida dan Bu Triati ini terkait dengan biomaterial tadi. Dan Bu Triati juga adalah staf di Nano Center yang ada di ITB, terkait di dalam pengembangan biomaterial tersebut. Ini adalah Pak Suparisoma Firidi, beliau yang mengembangkan adalah simulasi granular terkait dengan sistem yang ada di dalam tubuh manusia. Gambarannya seperti ini, sehingga secara garis besar dibagi dalam subdivision sebagai berikut. Ada yang molekular dan membran biophysics, di situ termasuk juga tadi dalam biomaterial juga, dan di sini di bagian bawahnya adalah radiation and medical biophysics. Nah, sebenarnya saya ingin cuma menekankan satu tentang kajian penelitian. Kalau di sini adik-adik atau rekan-rekan yang ingin tertarik di dalam kelompok kami, itu ada 3 kelompok bagian yang sangat penting. Pertama di sini dalam pengobatan, yaitu target terapi, pemanfaatan artificial intelligence di dalam sistem kami, memahami sistem di medis dan di biologi, dan ketiga yang tadi Pak Waris sudah selalu menekankan, di kakak kami utamanya itu sederhana, yaitu simulasi dari suatu sistem tersebut. Jadi modalnya adalah memang komputer, tapi memang kita membutuhkan high computing processing. Nah, itu kita udah punya juga, sehingga silakan bergabung sebetulnya. Nah, sebelum saya menutup presentasi saya kali ini, sebetulnya ingin saya tekankan tentang peralatan yang kami punya. Nah, pertama, ini adalah peralatan yang kami miliki terkait dengan fisika medis, di mana ingin saya tekankan salah satu pendidikan yang menekankan profesi itu adalah fisikawan medis, dan kami mendukung pendidikan tersebut di ITB. Kami adalah tim di dalam mendesain, membangun suatu profesi fisikawan medis, dan inilah suatu alat-alat yang digunakan. Di situ ada detektor dan ada phantom untuk melakukan pengujian alat-alat kesehatan yang digunakan di rumah sakit. Kami mengucap terima kasih ini pada IAEA yang memberikan support alat-alat tersebut. Saya ingin menekankan bahwa kelompok kami bukan hanya menekankan kepada penelitian, tapi kepada perkembangan suatu profesi yang diakui di kedokteran atau di dunia medis yang disebut fisikawan medis. Alat-alat yang kami tunjukkan di sini ini menunjang proses quality control dan quality assurance yang diadakan untuk alat-alat yang radiasi yang digunakan di rumah sakit. Di sini ada detektor dan ada phantom. Dan ini semua adalah bantuan dari IAEA, suatu lembaga Atomic International Agency yang ada di Vienna tersebut. Jadi kami bukan hanya sekedar penelitian, tapi juga kepada pengembangan profesi yang terkait dengan fisikawan medis tadi.
Namun selain itu juga kami melengkapi dengan alat yang terkait dengan neuroscience di sini, yaitu EEG yang kami punyai, dan di sini berbasis untuk memahami konsep perambatan syaraf dan pengaruhnya dalam kesehatan di dalam tubuh manusia. Nah, mungkin itu saja Pak Irfan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Freddy. Mungkin ada satu pertanyaan di sini. Boleh Pak, saya baca ya sebentar. Oh, ini mungkin dari saya Pak, karena ini ternyata baik, umum. Ya, Pak Freddy tadi menyebutkan mungkin yang menjadi pertanyaan para peserta di sini adalah berarti ini kan erat kaitannya dengan rumah sakit ya Pak Freddy Haryanto. Nah, lalu apakah ada penelitian-penelitian yang dilakukan di rumah sakit juga, atau setidaknya bekerja sama dengan rumah sakit? Kalau ada penelitian seperti apa, atau kerjasama seperti apa dengan rumah sakit? Terima kasih. Ya, sebetulnya dengan rumah sakit kita banyak, Pak. Contoh kalau di Bandung kita punya RSAS dan Rumah Sakit Santosa yang terkait dengan terapi, diagnostik itu dengan yang tidak jauh dari ITB, yaitu Borromeus. Nah, itu kami melakukan bukan hanya sekedar tadi untuk keprofesian, pengujian quality control dan quality assurance, tapi untuk pengembangan mereka dalam perhitungan contoh penerapan teknologi yang digunakan di dunia luar, artinya di luar negeri, dalam perhitungan dosis pada pasien untuk peningkatannya lebih baik. Itu Pak Irfan. Oh, berarti dosis untuk misalkan kanker seperti itu ya Pak Freddy? Betul. Nah, di sini penyembuhan terapi itu biasanya utamanya adalah untuk kanker. Oh iya, terima kasih banyak Pak Freddy. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kalau misalkan fisika itu tidak hanya lingkupnya sangat luas gitu ya, bisa juga sampai ke dunia medis melalui biofisika. Terima kasih banyak Pak Waris, Pak Freddy Haryanto atas pemaparan yang sangat menarik. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama Pak, terima kasih banyak Pak. Banyak.